Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, khususnya qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Kalau minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, maka malam ini kita akan membahas kisah dari putra Adam. Dan kisah ini dimuat dalam berbagai macam kitab langit. Artinya kisah ini dicantumkan dalam Taurat, dalam Injil, termasuk juga dalam Quran. Dan di dalam Al-Quran kisah ini disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai 31. Dikenal dengan kisah Habil dan Qabil. Sebelum saya bacakan ayatnya, kita berikan gambaran dulu tentang global kisah. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan juga istrinya Hawa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi, dan Allah katakan kulnah bitu minha jami'a, keluarlah kalian semua dari sorga. Kemana? Ke bumi. Artinya Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi itu memang kembali kepada asal dari keinginan Allah menciptakan keduanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah bicara di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu maksudnya makhluk yang bergenerasi. Artinya Adam alaihi salatu wassalam tidak akan lama hidup di sorga, karena dia harus menghuni bumi menjadi khalifah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Kalau Adam tetap di sorga, dia tidak akan mati. Sementara setiap manusia harus mengalami yang namanya kematian. Supaya Adam bisa mati, ya dikeluarkan dulu dari sorga, kan gitu. Lah karena Adam sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi khalifah, makhluk yang bergenerasi, artinya harus ada keturunan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Adam untuk menggauli Hawa. Dari sinilah muncul keturunan Adam. Dalam kisah bahwa Adam itu dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 40 keturunan, tapi dalam 20 kelahiran. Artinya sekali melahirkan Hawa itu selalu kembar. Sehingga jumlah seluruh putra-putri Adam itu ada 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Lah yang paling besar itu namanya Qabil. Kemudian adanya namanya Habil. Tidak disebutkan nama lain, itulah yang dikenal namanya. Padahal putra-putra Adam kan banyak, tapi itu yang dikenal karena inilah kisah yang kita akan ambil dari Quran. Ketika kemudian Qabil dan juga kembarannya, ataupun Habil dan kembarannya sudah menginjak dewasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Adam untuk menikahkan mereka. Karena tidak ada orang lain kecuali anak-anaknya, maka akhirnya Allah perintahkan untuk menikah silang, di mana kembaran Habil menikah dengan Qabil dan kembaran Qabil menikah dengan Habil. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bahwa kembaran Habil ini tidak terlalu cantik. Beda pula dengan kembaran Qabil, dia cantik. Jadi kebalik gitu ya. Habil ini orangnya tampan, tapi kembarannya tidak cantik. Qabil pula orangnya tak tampan, kembarannya pula cantik. Begitulah memang keturunan manusia. Terkadang anak-anak kita pun satu dengan yang lainnya kan berbeda, kan itu. Tidak semua sama. Ada yang ikut muka bapaknya, ada ikut muka ibunya, ada yang gado-gado keduanya. Lah dari sinilah kemudian syaitan datang.
Karena syaitan tidak berhasil menggoda Adam alaihi salam dan juga Hawa, maka dibidaklah keturunannya. Dan ingat ketika itu belum ada yang namanya kesyirikan. Setan belum bisa menggoda Bani Adam sampai menyembah berhala, dan itu selama 10 abad. Karena terjadi kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh. Sementara Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad, artinya 1000 tahun baru terjadi kesyirikan. Sehingga kemudian ketika iblis tidak bisa menggoda anak-anak Adam untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dicarinya langkah lain. Datanglah iblis ke telinga Qabil, memberikan was-was di sini, dan mengatakan kepada Qabil, seraya memberikan was-was, wahai Qabil, pandanglah kembaranmu yang cantik itu, dan pandang pula kembaran Habil yang jelek itu. Apakah kau ridha mengambil yang jelek dan meninggalkan yang cantik? Karena ingat ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, tabiat manusia, kalau laki-laki pasti suka perempuan. Tapi kalau perempuan bukan hanya suka ke laki-laki, dia banyak kesukaannya. Dia suka dengan tas, dengan baju, dengan sepatu, macam-macam kalau perempuan suka. Laki-laki cuma satu aja, sukanya perempuan. Makanya kalau disuruh dipilih nih, ada 2 perempuan, yang satu kaya tapi jelek, yang satu miskin tapi cantik, pasti laki-laki milih yang cantik. Gak apa-apa miskin, yang penting cantik kan itu. Itu tabiat laki-laki. Makanya kemudian tabiat Qabil ini setelah diberikan was-was oleh syaitan, oleh iblis ini, mulai dia hasad dalam hatinya. Itulah penyakit yang pertama yang terjangkit pada manusia di bumi, penyakit hasad. Hasad ini yang sebelumnya telah terjangkit kepada iblis di langit, sekarang terjangkit pula di bumi kepada Qabil. Jadi hasad ini bahaya, karena penyakit hati yang pertama muncul di langit dan di bumi. Sehingga kemudian Qabil ini memberontak, protes kepada ayahnya, seolah-olah itu adalah rekayasa ayahnya Adam. Tapi Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam memastikan kepada putra-putranya bahwa ini perintah Allah, bukan keinginannya. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wasallam coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan polemik di antara anak-anaknya, karena Qabil tak mau masalahnya. Akhirnya turunlah syariat kurban. Turunlah syariat kurban di sini, dan inilah kurban pertama dalam sejarah manusia. Kemudian Adam alaihi salatu wasallam mengumpulkan putra-putranya, baik, sekarang kalian harus berkurban. Siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak memilih pasangannya. Lah kebetulan Habil ini dia suka berternak, artinya banyak ternaknya. Ya dengan itulah dia berkurban. Dia mengambil kambing yang paling cantik, yang paling baik, karena tahu ini kurban akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarang. Ya. Sementara Qabil ini memang pada dasarnya sudah ada penyakit hati, tidak terima dengan putusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada keinginan untuk berkorban, menyediakan kurban terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Diberikannya pula kurban terburuk dalam kurbannya. Lah kebetulan Qabil ini suka berkebun. Ada yang mengatakan bahwa dia meletakkan buah-buah yang sudah busuk. Ada juga yang mengatakan biji-biji gandum yang sudah rusak. Jadi menggabungkan banyak kerusakan Qabil ini. Pertama, kurbannya tidak bagus. Yang kedua, hatinya jahat. Bagaimana akan diterima kurbannya? Akhirnya kemudian mulailah kemudian kurban itu diletakkan di atas bukit, karena di zaman itu berkurban itu harus mencari tempat ketinggian. Maka diletakkanlah kemudian di atas bukit kambingnya dan juga buah-buahan buruk itu. Kemudian semua menanti apa yang akan terjadi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan tanda-tanda diterima kurban salah satu dari keduanya. Dengan cara apa? Mengirim halilintar. Halilintar ini kemudian akan menyambar setiap kurban yang diterimanya. Allah takdirkan halilintar itu mengenai kambingnya Habil dan langsung terbakar, pertanda bahwa kambing Habil ini diterima. Subhanallah, zaman dulu orang korban itu nampak diterima tidaknya. Kalau di zaman sekarang kita korban kan nggak nampak diterima tidaknya. Yang penting bawa ke masjid sapi, kambing ataupun unta kemudian disembelih, diterima tidaknya wallahu alam kan gitu ya. Tapi zaman itu diterima. Oh ini korbannya orang ikhlas, nampak diterima, kena halilintar. Oh ini tak ikhlas, tak kena halilintar. Alhamdulillah gitu ya. Kita juga bersyukur bahwa tidak ditampakkan seperti kurbannya orang dulu. Coba kalau ditampakkan, nampak umpamanya sapinya kena halilintar, si kambing pula tidak, apa nggak seudon? Jangan-jangan pun korban dari uang korupsi nggak diterima kan? Nanti kan seudon jadinya. Tapi itulah syariat Islam berbeda dengan syariat orang dulu. Intinya bahwa korbannya Habil diterima, korbannya Qabil ditolak. Dari sini
Qabil menyalahkan ayahnya Adam. Akhirnya kemudian dalam hati kecilnya mulai berkeinginan untuk membunuh saudaranya Habil, karena merasa korbannya ditolak, kemudian menuduh bahwa ini permainan ayahnya, kemudian lancang kepada Allah dengan tidak menerima keputusannya. Mulailah dalam hatinya ingin membunuh Habil. Kemudian syaitan datang lagi, memberikan was-was, memperkuat niatnya itu. Makanya ada istilah di kepolisian itu, kejahatan itu bukan hanya ada niat pelakunya kan itu, tapi juga ada kesempatan. Awas padalah katanya. Artinya bahwa dari sini Qabil ini mencari-cari kesempatan. Kapan waktu yang tepat membunuh Habil? Di zaman itu kan tidak ada senjata, belum ada pedang, belum ada pisau, apalagi zaman sekarang ada pistol dan yang semacamnya. Sehingga kemudian iblis ini mengajari cara membunuh. Dengan cara apa? Ya senjatanya tidak lain dan bukan kecuali batu. Apalagi kan begitu. Makanya disebutkan dalam riwayat, ada yang mengatakan bahwa ketika Habil ini sedang tertidur, maka disitulah kemudian iblis datang memberikan was-was untuk mengambil batu besar, kemudian melemparkan ke kepalanya. Akhirnya dilempar, kepalanya hancur, matilah Habil. Dalam riwayat mengatakan bahwa tidak, bahwa batu itu dilempar. Jadi saat Habil sedang lengah, dilempar batu itu kena kepala, kemudian meninggal. Dalam riwayat bahwa Habil diikat, kemudian diletakkan di batu, kemudian diambil batu lagi, dibenturkan di tengah-tengah dua batu, kemudian meninggal. Nah, setelah kemudian meninggalnya Habil ini, adapun peristiwanya di mana letaknya wallahu alam, Quran tidak menyebutkan daerah mana. Tapi para peneliti ada yang mengatakan bahwa kejadian ini, ada yang mengatakan di Suriah, ada yang mengatakan di Basrah, ada yang mengatakan di Mekah, wallahu alam. Ya, Quran sendiri tidak menyebutkan letak di mana peristiwanya, karena Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah, sehingga hal-hal yang tidak menambah iman tidak perlu disebutkan. Ya, sehingga kalau kita meneliti, ya kembali kepada kitab-kitab sejarah, bukan kembali kepada Quran, karena Quran itu bukan kitab sejarah, dia hanya mencuplik hal-hal yang bisa diambil ibrah dan pelajaran saja. Intinya bahwa kita tidak ada pengetahuan tentang di mana letak peristiwanya, tapi jelas bahwa Qabil membunuh Habil, gitu dalam Quran seperti itu. Akhirnya setelah terbunuh ini, Qabil bingung, gimana dengan jasadnya ini? Karena di zaman itu belum ada fardu kifayah, karena belum ada yang mati kan, dan belum terjadi pembunuhan. Inilah pembunuhan pertama dalam dunia. Makanya wajar kalau Nabi SAW sampai bersabda tentang masalah pembunuhan Qabil kepada Habil. Apa kata Nabi SAW? La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwal man sannal qatla, kata Rasul. Tidak boleh seseorang itu membunuh jiwa secara zalim. Kalau sampai melakukannya, maka dosanya akan mengalir kepada salah satu putra daripada Adam, maksudnya Qabil, karena dia orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Artinya siapapun yang melakukan pembunuhan setelahnya sampai hari ini, maka Qabil mendapatkan dosanya. Itu disebut dosa jariah namanya. Karena dia yang mencontohkan keburukan kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, berarti setiap pembunuh akan menyumbangkan dosanya kepada Qabil tanpa mengurangi dosa dia sedikit pun. Setelah itu kemudian Qabil bingung macam mana cara menguburkan jasadnya ini, karena di zaman itu belum ada fardu kifayah. Termenunglah Qabil dengan sangat menyesal. Kemudian dia melihat ada burung gagak yang sedang berkelahi dengan temannya. Kemudian satu burung gagak mengalahkan temannya sampai mati. Kemudian oleh burung gagak yang menang ini dikoreklah kemudian tanah, kemudian dimasukkan temannya yang dibunuhnya, kemudian dikuburkannya. Dari situlah kemudian Qabil punya inspirasi. Oh, beginilah cara menguburkan orang mati. Maka kemudian mulailah Qabil mengorek tanah, kemudian memasukkan Habil, kemudian menguburkannya. Lah, tentu peristiwa ini membuat sedih Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Maka untuk kemudian supaya tidak terjadi apa-apa, makanya Qabil kemudian lari membawa kembarannya ke lembah, dan mereka akhirnya hidup di lembah, sementara Adam alaihi salatu wassalam hidup di perbukitan. Sejak itu Adam melarang tidak boleh anak turunannya bercampur baur dengan Qabil, nggak boleh, sampai meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Adam mengetahui bahwa Habil meninggal dunia, dan Habil itu kan anak kesayangan Adam, mewarisi sifat-sifat Adam. Kalau seandainya Adam meninggal, tentu Habil akan jadi nabi sebagai penerusnya. Tetapi Allah takdirkan Habil meninggal. Dari sini Adam kemudian sedih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kelahiran satu anak tanpa kembar, namanya Syith. Syith itu disebut hibatullah namanya. Nabi yang merupakan
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nabi kedua setelah Adam. Adam dulu, kemudian Adam meninggal, kenabian turun kepada putranya namanya Syith, kemudian Syith meninggal, kemudian kenabian turun kepada cucunya namanya Idris, ya. Kemudian terus sampai kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini secara global kisah daripada Qabil dan Habil. Oke, untuk membentangkan kisah ini kita akan kupas surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu tentang kisah dua putra Adam, maksudnya Habil dan Qabil. Ketika keduanya berkurban, kemudian salah satu kurban keduanya diterima dan yang lainnya ditolak. Tadi saya sudah kisahkan bahwa Qabil berkurban dengan buah-buahan yang busuk, sementara Habil berkurban dengan kambing terbaik. Dari sini ada pelajaran apa? Bahwa kurban itu perlu keikhlasan. Sebenarnya kalau seandainya Qabil itu ikhlas dengan kurbannya, kurban itu kan bukan hanya sekedar nilai benda yang dikurbankan, lebih daripada itu adalah ikhlas ataupun ketakwaan. Karena percuma kurban itu besar kalau tidak ikhlas. Karena yang sampai kepada Allah saat kita kurban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Allah mengatakan lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika kita berkorban, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan pula darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Karena terkadang kita ini mempersembahkan sesuatu kepada Allah tidak banyak, tapi karena keikhlasannya bisa mengalahkan sesuatu yang besar. Kata Nabi SAW, rubba dinar ghalaba alfa dinar, kata Rasul. Terkadang satu dinar yang kita infakkan karena Allah bisa mengalahkan ribuan dinar dengan tidak adanya takwa kepada Allah. Dari sini menunjukkan bahwa amalan hati dulu saat berkorban itu lah ini yang tidak dimiliki Qabil, dan ini hanya dimiliki Habil. Makanya yang mendorong kenapa kemudian Habil ini memberikan korban terbaik kepada Allah, karena takwa tadi. Sebab kalau orang sudah bertakwa, tidak mungkin dia sembarangan memberikan korban. Tentu dia akan memberikan korban terbaik, karena Allah itu jamil, la yaqbalu illa, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu indah, tidak menerima kecuali yang indah-indah. Karena ini adalah korban untuk Allah Subhanahu wa taala, makanya Habil berkorban dengan kurban terbaik. Tapi karena Qabil ini memang dalam hatinya sudah tidak ada ketakwaan, yang ada dipenuhi hasad dan kedengkian, makanya dia tidak menerima dengan putusan Allah, sehingga korbannya pun asal-asalan. Sudah hatinya tidak ada kebaikan, korbannya juga asal-asalan, macam mana mau diterima? Makanya ini pelajaran nanti kalau kita sampai di Idul Adha, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita punya rezeki untuk berkurban, maka yang kita siapkan pertama kali bukan kurbannya, tapi hati kita yang kita siapkan. Karena dikhawatirkan korban yang kita korbankan itu tidak diterima oleh Allah, kan? Ketika hati kita tidak ikhlas, justru hanya untuk riak-riaan, supaya orang memuji dengan kurban kita, supaya orang-orang itu membicarakan kurban kita. Untuk apa kurbannya kalau begitu? Makanya dipersiapkan itu hati, baru setelah itu kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, qala la aqtulannak. Maka kemudian Qabil pun marah ketika kurbannya tidak diterima. Dia pun berjanji untuk membunuh Qabil dan mengatakan, membunuh Habil dan mengatakan la aqtulanna. Qabil berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Dari sini sudah ada niat. Qabil sudah ada niat jahat kan untuk membunuh Habil. Ya. Begitulah syaitan. Kalau menjerumuskan orang itu bukan satu langkah, tapi berlangkah-langkah. Dimulai daripada tidak menerima keputusan Allah untuk menikah dengan kembaran Habil. Ini sudah keliru, menolak putusan Allah. Yang kedua, kemudian hasad. Yang ketiga, kemudian mempersembahkan korban asal-asalan. Yang keempat, mulai ada hati ingin membunuh saudaranya. Begitulah syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika bicara soal langkah-langkah syaitan, apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan ini bukan satu langkah ketika menggoda kita. Saya contohkan di satu kisah. Dulu di zaman Bani Israel, ada 3 orang bersaudara. Tiga-tiganya ini anak daripada seorang raja, ingin berjihad.
merebut kekuasaan ayahnya yang direbut orang lain. Masalahnya 3 orang bersaudara ini punya saudari satu, seorang wanita. Akhirnya kemudian 3 orang ini berpikir, kita akan jihad, kita akan titipkan kepada siapa adik kita perempuan ini. Tak mungkinlah kita tinggalkan atau kita ikutkan dalam jihad. Akhirnya sepakat 3-tiganya untuk menitipkan di seorang pendeta, karena namanya pendeta kan orang alim gitu dalam Islam kan. Tidak mungkin kemudian macam-macam. Datanglah kepada seorang pendeta, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang terkenal kealimannya dan ahli ibadahnya. Awalnya pendeta ini menolak, tidak mau, takut fitnah. Tapi karena didesak oleh 3 orang ini dan mempercayakan wanita itu kepada pendeta tadi, lambat laun pendeta ini akhirnya mau. Kemudian dibuatlah rumah yang terpisah dengan rumah sang pendeta ini. Setiap hari pendeta ini hanya ngasih makan tapi diletakkan di depan pintunya. Setiap hari seperti itu, tidak ada masalah. Tapi mulai setan datang kepada sang pendeta membisikkan dan mengatakan, sebaiknya kau ketuk rumahnya. Masa kau letakkan makanan begitu saja? Kan tidak sopan tuh. Mulailah akhirnya diketuk pula rumah itu. Sebelumnya dia tidak pernah mendengar suara wanita. Akhirnya dia mendengar suara wanita. Disinilah mulai setan masuk. Kemudian lama seperti itu diketuk, kemudian dibilang ini ada makanan, ya sudah begitu saja. Setan datang lagi dan mengatakan, tidak kau bertanya soal kondisinya? Tanyalah di balik pintu, apakah dia sehat, apakah dia sakit, apakah dia butuh ini macam-macam. Disuruhnya suruh ngobrol. Mulailah dia mengikuti was-was setan itu. Mulai dia tanya kondisi, tanya ini, tanya itu, macam-macam, sampai akhirnya akrab. Sampai di sini tidak ada masalah, tapi setan datang lagi dan mengatakan, sebaiknya kau buka pintu tuh. Tidak bagus kau ini ngomong di balik pintu, katanya. Masuklah berdua di situ, biar dia pun tenang. Akhirnya kemudian dia pun ngobrol di dalam. Akhir kisah akhirnya kemudian saling suka dan berujung kepada perzinahan. Akhirnya hamillah wanita itu. Kemudian setelah hamil wanita itu, setan datang lagi dan mengatakan kepada sang pendeta, sekarang wanita itu hamil. Bagaimana kalau saudara-saudaranya datang? Tahu kalau kau berzinah dengan adiknya dan kau hamili dia. Kemudian setan memberi bisikin, nanti kalau anaknya lahir kau bunuh saja, hilangkan jejaknya. Akhirnya betul, anak itu lahir dibunuh. Dibunuh, setelah dibunuh dikubur. Kemudian setan datang lagi dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya wanita itu bercerita, karena kau sudah membunuh anaknya, dia kehilangan anaknya, kemudian dicerita kepada saudaranya, mereka akan membunuh. Kata sang abid ini, lalu bagaimana yang aku harus lakukan? Bunuh juga wanita itu. Kemudian dibunuh wanita itu. Lihat bagaimana setan cerdas ini, ya. Akhirnya kemudian saudara-saudaranya datang dari jihad, datang ingin menjemput adiknya. Kata sang pendeta ini, tidak ada, adikmu pergi tah kemana, katanya. Dia berdusta. Menyesalah 3 saudaranya ini karena sudah menelantarkan adiknya. Kemudian pulang. Saat tertidur 3 orang ini, setan datang dalam mimpi 3 orang ini. Mimpinya sama, memberitahu bahwa adiknya sudah dizinahi, hamil, punya anak, anaknya dibunuh dan dia pun dibunuh. Marah ini 3 saudaranya ini. Kemudian bergerak hendak membunuh sang pendeta tadi. Sebelum 3 orang ini sampai, setan sudah sampai di sang pendeta dan mengatakan, saudara-saudara mereka, saudara dari saudari yang kau bunuh itu sudah tahu kau pembunuhnya. Mereka akan datang membunuh. Kata sang pendeta, bagaimana caranya biar aku selamat dari pembunuhan ini? Kata setan, gampang, aku akan tolong. Caranya apa? Kau sujud kepada aku, katanya. Akhirnya sang pendeta sujud. Ketika sujud, iblisnya pergi. 3 orang datang dibunuh dalam kondisi sujud kepada setan. Lihat, begitu langkah-langkah setan namanya. Dari sini turun surah Al-Hasyr. Ya, kisah tadi ini turun surah Al-Hasyr. Idz qala lil insani kfur. Ketika iblis bicara kepada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, ketika betul-betul dia kufur, maka iblis mengatakan, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Lah begitulah kemudian iblis ketika membuat langkah-langkah itu memang seperti itu. Lah salah satunya adalah ketika menggoda Qabil ini sampai melakukan pembunuhan. Lihat bagaimana langkah iblis itu untuk menggoda Qabil ini. Makanya Qabil mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Qala, tapi lihat jawaban Habil. Luar biasa, dan hendaklah ini menjadi kaidah dalam hidup kita. Ketika kita diancam, ketika kita dizalimi, ketika kita ada perlakuan yang tidak enak, maka jawablah hal-hal tersebut dengan ucapan Habil dalam Quran. Apa kata Habil? Qala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hei Qabil, kenapa kurbanku diterima dan kurbanmu tidak? Karena kurbanku ini didasari dengan takwa. Kemudian kata Habil, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulaka. Apa kata Habil kepada Qabil?
kalau engkau ingin membunuhku, silahkan, tapi aku tidak akan membunuhmu. Padahal dijelaskan sifat-sifat dalam sejarah itu, kalau seandainya Habil ini duel dengan Qabil, dipastikan Qabil kalah. Karena Habil itu memiliki fisik yang kuat, tidak sebagaimana Qabil. Ya, kalau betul-betul mau duel ya, Qabil itu kalah dengan Habil. Makanya ketika Qabil membunuh Habil dengan cara apa? Nunggu sampai tidur lengahnya, kemudian dibentur batu kan, licik dia. Tapi walaupun Habil punya kekuatan untuk membalas saudaranya Qabil itu, Habil tidak. Dia hanya mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku silahkan, tapi aku tidak akan membunuh. Alasannya apa? Inni akhafullah rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'u zalimin. Karena aku ingin menggabungkan dosaku kepada dosamu, sehingga engkau kelak akan masuk neraka, dan itulah balasan orang-orang zalim. Lihat bagaimana jawaban Habil kepada Qabil. Begitu indahnya. Makanya kalau kita sedikit mengupas sejarah kematian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman salah satu khalifah Islam, khalifah ketiga, Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan ini dibunuh oleh siapa? Oleh kelompok pemberontak yang disebut dengan kelompok Sabaiyah. Yang mendirikannya adalah Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi dari Son Ayam, pura-pura masuk Islam di zaman Utsman. Dialah yang kemudian melakukan pemberontakan dengan menghasut anak-anak muda Mesir, anak-anak muda Kufah, anak-anak muda Irak, karena tidak bisa menguasai Madinah dan Mekah. Orang-orang Madinah Mekah tahu siapa Utsman, tapi orang-orang Mesir, orang-orang Kufah, orang-orang Basra tidak tahu, apalagi orang-orang yang baru-baru masuk Islam. Dihasutnya mereka untuk memberontak. Akhirnya datanglah di musim haji 5.000 pasukan anak-anak muda yang disebut dengan kelompok Sabaiyun datang ke kota Madinah. Lah pasukan sedang haji, Madinah kosong, sehingga mencekam Madinah itu ketika itu. Bayangkan rumah Utsman dikepung, 5.000 pasukan mengepung rumah Utsman. Tidak ada yang membela Utsman karena tidak ada pasukan di situ. Pasukan semua ada di Syam, di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya kemudian mereka apa? Mendobrak rumah Utsman dan membakarnya. Kemudian mereka mulai mengancam Utsman ibn Affan. Tapi Utsman tidak melawan. Kalau Utsman mau, bisa saja dia kerahkan pasukan. Tapi Utsman tidak mau. Apa kata Utsman? Persis seperti yang diucapkan Habil kepada Qabil. Kalau engkau ingin membunuhku silahkan, tapi aku tidak akan menyerang kalian. Aku ingin dosaku aku berikan kepada kalian, dan kalian akan menjadi penduduk neraka, katanya. Itulah jawaban Utsman, persis seperti jawaban Habil kepada Qabil. Akhirnya Utsman pun dibunuh secara sadis. Bayangkan, Utsman dibunuh secara sadis. Bahasa kitanya sampai dimutilasi, bahasa kitanya. Potong sana, potong sini. Makanya wajar kalau kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam tidak terima dengan pembunuhan ini. Makanya mereka bergerak kan gitu, meminta kepada Ali supaya mengadili setiap para pembunuh Utsman. Tapi Ali ketika itu punya wacana sendiri, karena di belakang pembunuh Utsman ini kan kabilah-kabilah besar. Kalau ditangkap bisa perang saudara. Kata Ali radhiyallahu anhu mengatakan begini saja, baiat aku dulu, baru kita tangkap, kita satukan kekuatan, kita tangkap para pembunuh. Kata Muawiyah tidak bisa, tangkap dulu adili. Kata Ali, oh udah bisa, baiat aku dulu, baru kita tangkap. Tidak sepaham. Terjadilah perang besar dalam Islam. Itulah perang saudara pertama dalam Islam, kubu Ali radhiyallahu an dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, yang disebut dalam sejarah dengan perang Siffin namanya. Kemudian disusul dengan perang Jamal, ya, dan itu kisahnya panjang. Intinya bahwa bagaimana Habil ini mengajarkan kepada kita, kalau kita dizalimi, kalau kita disakiti, maka jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, supaya dibedakan mana satu yang berakal, mana satu yang tidak berakal. Kalau setiap kejahatan kita lawan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan dia? Yang lebih parah lagi, kejahatannya satu kita balas dengan 3 kejahatan, berarti lebih jahat kita dibandingkan dia. Makanya dalam Islam itu boleh kita membalas kejahatan, tapi dengan kejahatan yang sama, tidak boleh lebih. Tapi sebaiknya idfa billati hiya ahsan. Kalau memang kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, itu lebih baik lagi, supaya terbedakan mana orang baik, mana orang jahat di sini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka kemudian Qabil pun mulai dalam hatinya ada keinginan membunuh saudaranya. Dan awalnya ikhwatu fiddin, itu kan awalnya dari niat. Habil kan awalnya niat dulu, ingin membunuh, bukan semata-mata langsung membunuh, tidak, sudah ada rencana di sini. Makanya kenapa dalam Islam itu sangat dibutuhkan yang disebut dengan tazkiyatun nafsi namanya, ya, pembersihan jiwa. Karena setiap kejahatan itu berawal dari niat, dari hati.
Makanya diutusnya Nabi SAW kepada umat itu salah satunya bukan hanya membacakan Quran, tetapi wa yuzakkihim, untuk membersihkan hati-hati manusia. Dibersihkan dari dendam, dibersihkan dari hasad, dibersihkan dari dengki, dibersihkan dari macam-macam penyakit. Karena kalau sudah hati ini bersih, maka badan akan bersih. Tapi kalau hati ini kotor, badan ikut kotor. Kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ingat, dalam badan kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, semua badan baik. Kalau dia jahat, semua badan rusak. Itulah hati manusia. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, al-qalbu kal malik, hati itu seperti raja, dialah yang menggerakkan badan. Ketika hati Qabil ini jahat, sudah ada niat untuk membunuh, maka hati itu yang menggerakkan tangan Qabil betul-betul membunuh Habil. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka betul-betul dia membunuh Habil, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, fa ba'atsallahu ghuraba yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh seekor burung gagak untuk menggali di bumi, untuk memperhatikan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Maka Qabil pun ketika melihat burung gagak itu mencontohkan bagaimana menguburkan saudara gagak yang dibunuh, apa kata Qabil? Ya wailata ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Duhai celaka aku, kata Qabil, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia orang-orang yang menyesal. Nyesalnya itu bukan karena membunuh si Habil, kan kurang ajar kan? Nyesalnya itu karena dia tidak tahu bagaimana cara menguburkan menguburkan Habil. Setelah dia melihat gagak, oh begitu caranya, nyesel aku, katanya. Kan harusnya menyesal itu kalau membunuh dari dosa bunuhnya, kan begitunya. Tapi bukan itu, artinya dia tidak menyesal sama sekali. Dan itu kejahatan yang luar biasa. Sementara kita tahu bahwa dosa itu, maksudnya dosa besar pembunuhan itu, tidak bisa diterima taubatnya kecuali dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha dan apa itu nasuha? Nasuha itu artinya yang menasihati. Siapa yang dinasihati? Orang yang bertobat. Kalau disebut taubatan nasuha, berarti taubat yang menasihati kepada orang bertobat untuk lebih baik lagi, itu maksudnya. Dengan cara apa? Menyesal, berjanji untuk tidak mengulang, kemudian juga menjauhi dosa-dosa, kemudian diiringi dengan perbuatan baik supaya menghapuskan perbuatan buruk. Begitu cara taubat nasuha. Tapi Qabil tidak menyesal karena dosanya, justru menyesal karena tidak bisa menguburkan saudaranya seperti gagak menguburkan saudaranya. Begitulah maksiat, ikhwatu fiddin, kadang-kadang mengeraskan hati. Maksiat ini mengeraskan hati. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ambil petik pelajaran dari kisah Habil dan Qabil ini. Pertama yang kita bisa ambil petik dari kisah ini, pertama tentang bahayanya hasad. Lihat bagaimana bahayanya hasad terhadap manusia. Hasad ini, saya ulang dari awal, bahwa dia adalah penyakit yang pertama terjangkit di langit dan penyakit yang pertama terjangkit di bumi. Adapun di langit hasadnya iblis kepada Adam, adapun di bumi hasadnya Qabil kepada Habil. Hasad ini kalau kita fikirkan, sebenarnya tidak ada faedahnya orang hasad itu. Kenapa? Pertama, hasad itu akan membuat orang itu bingung sepanjang masa, stres sepanjang masa. Kenapa? Karena mikirkan nikmat yang ada pada orang. Jadi nggak tenang hidupnya, kan? Mikirin tetangganya saja, kenapa dia bisa bangun rumah, kenapa dia bisa beli kendaraan, kenapa dia bisa, akhirnya stres, malas. Jadi orang yang hasad itu hakikatnya orang bingung sepanjang masa itu, karena dia mikirkan nikmat orang, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, hasad ini kan bagian daripada musibah. Harusnya musibah itu kan membawa nikmat gitu ya, membawa pahala. Tapi hasad ini musibah yang membawa dosa. Kalau orang sabar dengan musibah itu kan dapat pahala, kan? Tapi hasad ini musibah yang membawa dosa. Dan dia pada hakikatnya tidak menerima pemberian Allah, sehingga dia protes kepada Allah. Protesnya apa? Kenapa orang itu kaya, kenapa saya miskin? Kenapa orang itu diberikan kendaraan, kenapa saya tidak? Kenapa orang itu bisa bangun rumah tingkat, kenapa saya tidak? Hakikatnya orang hasad itu menolak takdir, ikhwan. Kalau ngomong-ngomong itu seperti itu sebenarnya. Ya, kalau dia mau diucapkan orang hasad itu menolak takdir, seolah-olah dia protes kepada, ya Allah, kenapa orang itu seperti itu, kenapa saya tidak, begitu. Itulah orang hasad. Dia tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang hasad itu adalah musuh daripada nikmat. Harusnya kalau ada tetangga kita berhasil,
Apa yang harus kita katakan? Alhamdulillah, tetangga saya diberikan nikmat oleh Allah, mampu melunasi rumahnya. Ya Allah, kalau bisa aku pun diberikan rumah jauh lebih baik daripada rumah dia. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya tetangga kita punya mobil, kita katakan alhamdulillah Allah berikan tetangga kita kendaraan. Tapi ya Allah, berikanlah kepadaku kendaraan yang jauh lebih baik daripada kendaraan dia. Jadi kita tetap bersyukur kepada Allah tanpa hasad kepada tetangga. Karena apa gunanya coba? Orang hasad ini hancur sendiri dibandingkan orang yang dihasadi. Halakal hasid qoblal mahsud. Orang yang hasadi terkadang hancur, dan orang yang dihasadi itu tenang-tenang saja. Kalau kita hasad sama tetangga, tetangga kan tidak tahu kalau kita hasadi. Dia tenang-tenang saja, kita yang sakit hati. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hasad ini penyakit yang luar biasa, karena hasad ini ternyata menyimpan syaitan di matanya, melahirkan penyakit ain, kata ulama. Makanya kita ini orang yang dihasadi harus takut kepada orang hasad, karena orang hasad ini terkadang bawa sihir. Lalu bagaimana cara menghadapi orang hasad? Kata ulama, lawanlah mereka dengan lawannya. Kalau hasad itu menghendaki kenikmatan kita hilang, maka kita lawan kenikmatan ini. Bagaimana supaya jangan sampai hilang? Kita berdoa kepada Allah supaya diberkahi hartanya. Jadi kalau kita baru beli rumah, ya Allah berkahi rumah saya. Kalau kita baru beli kendaraan, ya Allah berkahi kendaraan saya. Kalau kita baru melahirkan, ya Allah berkahi anak saya. Terus setiap Allah berikan nikmat, berdoa seperti itu. Karena berkah itu bertambah nikmat. Sementara hasad itu menginginkan nikmat kita hilang. Makanya lawan hasad dengan lawannya. Ya, seperti itu caranya. Yang kedua, biarlah Allah yang melawan orang hasad itu. Karena kita tidak tahu tetangga mana yang hasad sama kita, kiri kanan depan belakang, nggak tahu yang mana satu orang hasad. Melihat orang hasad itu seperti melihat setan, karena nggak tahu kita mana satu. Terkadang ada orang baik dengan kita, dia pula yang hasad dengan kita. Karena kita tidak tahu yang mana satu yang hasad kepada kita itu, maka minta kepada Allah pertolongan. Biarlah Allah yang melawannya dengan memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama, bahayanya hasad. Yang kedua, bahayanya pembunuhan. Bahayanya pembunuhan ini bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Adapun di dunia, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau ada orang datang ke Ka'bah, kemudian menghancurkan Ka'bah itu sekeping demi sekeping sampai rata dengan tanah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan membunuh jiwa satu orang muslim. Bayangkan, kita membunuh jiwa seorang muslim, itu lebih besar dosanya dibandingkan menghancurkan Ka'bah rata dengan tanah. Padahal kalau ada orang yang meratakan Ka'bah dengan sampai ke tanah, apa nggak viral tuh? Satu dunia mengutuk dia kan? Ya jelaslah kan itu. Ka'bah diratakan dengan tanah, apa nggak viral? Nggak barat, nggak timur, nggak selatan, nggak utara, dikenal orang itu. Tapi itu lebih ringan dosanya kata Nabi dibandingkan meneteskan darah seorang muslim. Ini di dunia. Ya. Adapun kelak pada hari kiamat, maka yang pertama kali dihisab dalam hak urusan manusia adalah soal darah. Tapi kalau hak Allah soal salat. Jadi hak kita dengan hak itu kan ada dua, ada hak kita dengan Allah, ada hak kita dengan sesama manusia. Kalau hak kita dengan Allah yang pertama ditanya salat dulu. Tapi kalau hak kita dengan manusia yang pertama ditanya soal pembunuhan, soal darah. Jadi pembunuhan itu yang pertama dihisab. Ya. Adapun kemudian kelak di tempat hisab, maka mereka akan tukar pahala dengan orang yang membunuhnya, akan terjadi kisos. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, setiap orang-orang yang dibunuh, entah dibunuhnya dengan cara diracun, entah ditusuk, entah ditembak, entah pokoknya terserah cara pembunuhannya, yang penting dia mati dibunuh. Nanti pada hari kiamat dia datang kepada Allah tanpa kepala. Semua orang yang dibunuh secara zalim, walaupun dibunuhnya tidak dipenggal di dunia, tetap menghadap Allah tanpa kepala. Di mana kepalanya akan dipegang tangan kanan, kemudian tangan kirinya akan menyeret pembunuhnya, kemudian dia akan ngomong di hadapan Allah, ya Rabb sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Karena kata Nabi SAW di akhir zaman itu, yang namanya pembunuhan itu membingungkan. Kenapa? Yang dibunuh, yang membunuh tidak tahu kenapa dia sampai membunuh, yang dibunuh lebih bingung kenapa bisa dibunuh. Dalam Islam itu kan ada alasan kenapa orang dibunuh. Oh, seperti dia membunuh berarti kisos, dibunuh jelas kan itu. Dibunuhnya karena membunuh, kisos namanya. Atau umpamanya seorang yang sudah menikah kemudian berzina, itu namanya zina muhsan, dirajam sampai mati, jelas ya. Atau murtad, dalam Islam dibunuh. Ya. Itu kan jelas. Tapi nanti di akhir zaman kata Rasulullah, orang-orang yang membunuh itu tidak jelas. Sampai-sampai kata Rasul, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa saya bisa dibunuh katanya.
Karena gara-gara parkir bunuh-bunuhan, gara-gara waris bunuh-bunuhan, gara-gara tersinggung bunuh-bunuhan. Ini kan aneh gitu ya. Yang tidak layak dibunuh. Nah, itu kata Nabi SAW, kasratul haraj namanya. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan yang tidak jelas alasannya. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang dibunuh tanpa kepala datang menghadap Allah, kepalanya dipegang dengan tangan kanannya sambil bercucur darah, tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya, dan dia mengatakan, ya Rabb sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Dan naudzubillah, hari ini bayi-bayi yang tidak berdosa, yang terlahir dari hasil perzinahan, kemudian dibuang di tong sampah, dibuang di kardus, dibuang di solokan, sampai sebagian tidak bisa diselamatkan, sampai bayi-bayi itu mati. Sudah terlampau banyak di negeri kita ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mursalat, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu kelak akan datang kepada Allah tanpa kepala. Kepalanya dipegang, diseret orang tuanya dan mengatakan, ya Rabb, tanya orang tuaku kenapa dia sampai membunuhku. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi itu akan datang kepada Allah dan mengatakan, atas dosa apa aku dibunuh ya Rabb. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat seperti itu, apalagi nanti kemudian masuk neraka yang sudah jelas. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban 'azima. Kata Allah, siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, balasannya jahanam, dikekalkan di dalamnya. Allah murka, Allah laknat, Allah sediakan adab yang pedih. Lihat bahasanya, Allah kekalkan. Tentu yang dimaksud kekal di sini bukan kekal selamanya, karena yang dikekalkan selamanya itu hanya orang-orang kafir, orang musyrik. Maksudnya saking lamanya di neraka sampai Allah membahasakan dengan dikekalkan selamanya. Ya keluar juga dari neraka, tapi lama nanti keluarnya. Nauzubillah. Ya. Nah, ini faedah yang kedua tentang bahaya pembunuhan, karena ini Qabil membunuh Habil. Ya. Kemudian yang ketiga, faedahnya di sini adalah bahwa memupuk iman dan takwa itu penting. Memupuk ketakwaan dan keimanan serta perasaan takut dalam hidup ini penting. Karena yang bisa menghindarkan kita dari maksiat ini tiga kata ini, iman, takwa, dan takut. Kenapa kita tidak maksiat? Karena kita takut kepada Allah kan. Lihat bagaimana Habil ketika tidak membalas perbuatan zalimnya Qabil, dia mengatakan apa? Inni akhafullah, karena saya takut kepada Allah. Berarti yang menghalangi kejahatan itu apa? Takut. Maka tanamkan perasaan takut ini. Takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada neraka. Karena dengan takut inilah yang bisa menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tentunya sikap Habil kepada Qabil, di mana dia membalas keburukan dengan kebaikan. Makanya kalau seandainya kita dizalimi, anggap saja ada orang yang menyakiti kita dengan ucapan. Karena manusia itu tidak mungkin lepas dari tiga kata. Dunia bukan tempat beristirahat, artinya kita tidak akan tenang. Yang kedua, kita tidak mungkin lepas dari ucapan manusia, artinya kita akan disakiti. Yang ketiga, pasti kita akan mengalami kematian, akhirnya kita tidak kekal. Kita pasti tidak akan tenang, pasti disakiti, dan kita tidak akan kekal. Itu kepastian di dunia. Ya. Kalau ingin tenang di sorga, kalau tidak ingin disakiti ya ke sorga, kan begitu. Di dunia ini, selama hidup di dunia tidak akan tenang dan pasti disakiti. Entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan, pasti kita disakiti. Makanya kemudian dalam Islam ini diajarkan bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang menyakiti kita. Contoh saja umpamanya, ada orang yang menyakiti kita dengan lisannya. Dengan lisannya, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita tanamkan adalah ucapan Habil kepada Qabil. Jangan diladeni. Biarkan mereka bicara menyakiti kita. Toh juga sejak manusia diciptakan mereka sudah bicara. Ketika Adam diciptakan langsung bicara kan? Artinya manusia itu kan akan tetap bicara. Karena kita tahu bahwa manusia sejak diciptakan dia bicara, biarkan mereka bicara. Dan ingat bahwa mereka bicara bukan Allah ciptakan untuk membicarakan kita selamanya. Tidak, sekali-kali saja gibah kita. Lebihnya ya bicara yang lain kan. Biarkan dia bicara. Karena dia ngomongin kita itu ya sebentar-sebentar saja. Kecuali kalau dari lahir sampai mati ngomongin kita ya ketuk aja kepalanya kan itu. Tapi kan tidak. Asal manusia itu sudah bicara dan Allah tidak takdirkan bicaranya dia kepada kita itu seterusnya. Sekali-kali pasti akan berhenti. Kalau dia sariawan berarti juga haus kan itu. Biarkan mereka bicara. Enggak usah diladeni. Dalam surah Luqman, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal suara terburuk dalam Quran apa? Suara keledai. Allah mengatakan inna angkarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara binatang itu adalah keledai. Aneh. Allah yang menciptakan keledai. Allah yang menciptakan lisan keledai. Allah yang menciptakan suara keledai. Allah juga yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Seolah-olah kalau kita praktekkan kepada manusia, ada di antara manusia-manusia itu yang seperti keledai, buruk dalam bicara, ya,
Maka anggap saja orang-orang seperti itu keledai, ya, gitu selesai. Jadi kalau ada orang yang nyakiti antum, itu keledai, selesai. Ya, nggak usah tapi jangan pula antum ngomong keledai sama orang itu. Maksudnya dalam hati kita dah anggaplah itu keledai. Nggak usah dilayan gitu maksudnya. Karena melayani orang yang menyakiti kita itu sama dengan memindahkan api dalam hati dia ke hati kita. Dia kan sedang terbakar tuh, makanya dia marah kepada kita. Kalau kita ikut marah sama dengan memindahkan api yang ada di dada dia ke hati kita, terbakar pula. Akhirnya bakar-bakarlah semua di situ. Biarkan hati dia yang terbakar, hati kita jangan terbakar. Jangan terpancing. Karena hakikatnya orang yang mencela kita, orang yang menggibah kita, orang yang menjelek-jelekan kita itu, dia tidak punya apa yang kita punya. Kalau dia punya apa yang kita punya, tentu dia tidak akan bicara soal kita. Paham? Kalau seandainya dia menjelek-jelekan kita dengan mengatakan bodoh, sebenarnya dia yang bodoh, kita yang pintar. Karena dia tidak punya kecerdasan seperti yang kita punya, makanya dia bilang bodoh sama kita. Ya. Memang begitu hakikatnya. Orang yang menjelek-jelekan orang itu hakikatnya dia tidak punya pada orang itu, makanya dijelek-jelekan sama dia. Makanya beruntunglah kalau kita diam tidak membalas, hakikatnya kita sedang mengumpulkan pahala tanpa beramal. Kalau dia terus menjelek-jelekan terus, kita diam saja, kita dapat pahala banyak itu. Sampai dia berhenti, pahala itu juga berhenti. Kalau dia ngomong terus, maka pahala terus. Adu akar dia ngomong terus. Tapi nggak tahan Ustaz. Ya pergi saja dari dia. Pindah perumahan aja. Rupanya dia pindah, jadi tetangga pula sebelah. Ada takdirnya. Ya. Intinya bahwa kalau kita disakiti dengan cara apapun, sebaik mungkin kita tidak membalas, tapi doakan supaya saudara kita dapat hidayah. Itulah diantara kesimpulan dari kisah Qabil dan Habil. Masih banyak kisah ini nanti. Setelah kisah Qabil dan Habil ada kisah Nabiullah Syith, kemudian Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum.